Oke, saya cek dulu live streaming ke YouTube, jalan, oke jalan. Oke, dari awal. Jadi, teman yang ada di luar sana, bukan di TTS, bukan mahasiswa ITTS, mungkin nggak belum bisa akses secara penuh kuliah mikroprosesor dan komputer arsitektur karena kuliah ini sedang saya buat. Ini kalimat pertama yang seru ya. Sebagian materi dan soal ujian akan berbahasa Inggris. Nah ini hati-hati, di kuliah ini akan bahasa Inggris sebagian. Maaf Pak, suaranya belum ada Pak. Oh alah, bentar, suaranya belum ada ya. Oh, bentar. Ya, siap. Suara mudah-mudahan ada. Oke. Balik lagi. Share screen lagi ya. Oke. Oke. Minta maaf buat yang di Zoom. Tadi suaranya lupa diklik. Nah, buat yang di luar, kuliah mikroprosesor sama komputer arsitektur ini sebenarnya judul yang dikasih ke saya mikroprosesor doang sih, cuman kalau saya benar-benar ngasih mikroprosesor, saya takut Anda pingsan. Karena dasar saya adalah bikin mikroprosesor, bukan memakai mikroprosesor. Jadi saya bisa ngajar cara bikin mikroprosesor, cara bikin IC, cuman itu sangat elektro banget dan Anda bakal pingsan. Dan kuliah ini sedang dalam proses pembuatan. Konsekuensi proses pembuatan adalah sebagian materi dan soal ujian akan berbahasa Inggris. Karena apa? Karena dosennya belum sempat menerjemahkan. Karena Pak Aziz dan Pak Agung ngasih saya tugas ini sekitar seminggu lebih, 2 minggu kurang sih. Akibatnya saya belum sempat bikin materi, harus ngasih kuliah, ya sudah bahasa Inggris lah keluarnya. Jadi ini akan berbahasa Inggris nih. Ini bahasa Inggris yang ada tulisan EN itu bahasa Inggris nih ya. Ini banyak yang bahasa Inggrisnya, jangan khawatir. Jadi nanti materi bahasa Inggris, soal juga sebagian akan bahasa Inggris. Cuman saya usahakan supaya soal bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah. Buat anda yang ada di luar ITTS, yang ada di open course aja biasa. Nanti kalau kuliah ini sudah selesai, saya akan kopikan supaya yang open course bisa akses ke materi ini juga. Tapi sementara itu belum selesai, saya akan bikin rekamannya dan rekamannya akan ditaruh di YouTube supaya Anda bisa lihat. Jadi rekamannya tetap terbuka dari sekarang, bisa lihat. Oke ya. Sekarang materinya seperti apa? Jadi saya bukan cara bikin mikroprosesor. Kalau cara bikin mikroprosesor Anda pingsan semua. Saya lebih ke arah bagaimana cara menggunakan mikroprosesor, arsitektur dari komputer seperti apa, dan ilmu ini akan sangat digunakan kalau kita mulai mainan Internet of Things gitu. Jadi kita akan pakai mikroprosesor terutama kalau kita mainan Internet of Things. Oke. Sekarang saya kasih lihat gambaran secara umum materinya seperti apa. Secara umum, oke. Ini ada arsitektur komputer seperti apa, bahasa assembler dan contoh-contoh bahasa assembler. Jadi kalau Anda bermain dengan mikroprosesor, nanti Anda akan main dengan bahasa assembler. Oke. Jadi di awal kuliah ini saya akan fokus ke situ. Oke. Nggak susah sih bahasa assembler, gampang. Kalau Anda ngerti cara kerja mikroprosesor, mah gampang bahasa assembler. Kalau agak belum pernah ya seru. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kita perlu dunia mikroprosesor ini diperlukan kalau kita mainan IoT, Internet of Things segala macam, itu nyolok ke sistem minimal dari komputer. Jadi mikroprosesor, memori, I/O udah cuman gitu doang bisa. Kemudian jadi untuk IoT-nya ada di belakang nih sekarang. Jadi IoT-nya akan ada di bawah. Di sini diajarkan tentang Arduino, cara programming sederhana Arduino kayak gimana.
Programming digital, analog gimana, komunikasi Arduino, sensor, dan Ethernet, Wi-Fi, kemudian ESP8266 juga mungkin akan saya bahas, kemudian Raspberry. Makhluk ini, bagian-bagian yang ini, cuman yang Raspberry mungkin nggak terlalu ya. Raspberry-nya ada di lab sih sebenarnya, mudah-mudahan disimpan sama anak-anak. Bagian yang ini kemungkinan buat Anda yang pernah ngambil kuliah Internet of Things, mungkin udah kebayang yang di sini ya, yang Arduino segala macam udah kebayang. Mudah-mudahan dosen yang ngajar Internet of Things-nya gayanya kayak saya banget gitu. Jadi kita praktek cara programming microprocessor segala macam seperti apa. Oke. Tapi nanti saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita bisa belajar pakai simulator dari Arduino online. Jadi ini untuk terutama buat input output. Oke. Cuman mikroprosesor kan bukan cuman buat sensor doang, bukan Arduino doang. Mikroprosesor itu juga banyak dipakai di komputer beneran, dan itu nanti urusannya dengan sistem operasi. Jadi materi yang ketiga adalah tentang sistem operasi sih sebenarnya. Tapi ntar penyampaiannya saya balik ya, Arduino terakhir di belakang. Saya kasih sistem operasi duluan karena itu sebetulnya yang banyak berkaitan dengan komputer arsitektur, itu kebanyakan sistem operasi. Jadi mulai dari sejarah sistem operasi, kemudian cara kerja sistem operasi, tapi saya tidak akan masuk ke sistem operasi benernya. Saya akan langsung bagaimana, bukan ke arah penggunaan sistem operasi, saya lebih ke bagaimana membuat sistem operasi, compile kernel, bikin sistem operasi buat router. Terus kalau di Windows kita kenal yang namanya driver, kalau di Linux kita kenal yang namanya kernel modul, bagaimana cara membuat kernel modul, terus pengaturan jadwal di sistem operasi. Jadi kira-kira cara berpikirnya kira-kira gini, di dalam komputer itu ada banyak sekali program yang dijalankan. Kayak sekarang saya lagi nge-zoom, sambil nge-zoom saya buka web. Sambil buka web saya ini pun ada beberapa, ada live streaming ke YouTube. Ada, ntar kalau ada pertanyaan, suaranya kecil ya. Saya gede ini suaranya. Mudah-mudahan suaranya kecil lagi nih. Yang ngecilin Zoom ya. Saya gedein lagi nih Zoom. Oke, mudah-mudahan. Zoomnya ngecilin dulu nih. Parah. Tar, saya akan rubah di OBS-nya aja kalau gitu. Ini saya maksimalin aja OBS-nya. Mudah-mudahan oke. Waduh, mudah-mudahan masih bisa agak bagus nih suaranya ke YouTube. Soalnya ada yang komplain. Oke, bayang. Nah, ntar saya balik lagi ke materinya lagi. Ya. Nah. Jadi saya akan ngasih lihat bagaimana cara membuat sistem operasi atau kernel Linux seperti apa. Mudah-mudahan hard disk saya kuat nih yang ada di laptop ini. Soalnya urusannya sama laptop ini nih. Kecuali saya ngerjain ini dari rumah. Kalau di rumah gampang karena komputer saya di rumah gede. Kalau laptop ini parah, kecil banget. Jadi saya bikin sistem operasi Linux, sistem operasi OpenWRT. OpenWRT adalah sistem operasi yang bisa dipakai di router. Kemudian cara bikin driver, kalau di Windows namanya driver, kalau di Linux namanya kernel modul. Nah, yang penting dari sistem operasi adalah bagaimana mengatur jadwal. Jadwal maksudnya gini, sistem operasi ini menjalankan aplikasi banyak bersamaan, istilahnya multitasking. Task, tugas, multi, banyak. Jadi banyak tugas sekaligus di sistem operasi. Konsekuensinya kita harus ngatur dong. Oke, sekarang kamu yang dikerjain. Yang kedua, oke, sekarang kamu keluar dari sistem operasi, kamu yang jalan. Jadi caranya gitu. Kayak ini sekarang, saya lagi browsing, saya lagi streaming ke YouTube, saya lagi nge-zoom segala macam. Si core, si prosesor harus diatur. Oke, sekarang zoomnya jalan. Oke, sekarang ininya jalan. Dan itu diatur dalam waktu millisecond. Nah, itu harus tahu gimana cara ngaturnya. Siapa yang dikasih prioritas segala macam. Ini harus diatur di pengaturan scheduler sistem operasi. Nanti kalau dia melakukan input output, ngirim data ke internet dan segala macam, kita harus ngatur scheduler lagi buat I/O.
Nanti karena dia akan pakai memori, RAM segala macam, kita harus ngatur lagi scheduler dari memori. Oke, jadi ini akan diterangkan kemudian tentang cara schedulingnya dan sebagainya. Nah, sistem operasi juga perlu kita monitoring kerjanya dia, apa yang lagi operasional segala macam. Nah, ini kita perlu monitor kerjanya. Oke, cara teknik monitoring kerja sistem operasi juga diajarin. Kemudian cara ngukur benchmark sistem operasi perlu belajar juga bagaimana kita ngukur kemampuan sistem operasi ini. Bagusnya di sebelah mana? Apakah bagus buat komputasi? Apakah bagus buat file? Apakah bagus buat machine learning? Apa segala macam. Nah, ini kita harus ukur benchmark. Oke, jadi ini benchmarking. Jadi kalau secara umum ada 3 bagian di kuliah ini. Pertama gambaran umum, jadi hardware banget. Terus sama assembler. Kemudian jadi ini akan Anda belajar programming assembler ya. Kemudian masuk ke sistem operasi yang biasa kita pakai, termasuk cara bikin sistem operasinya. Kemudian kita belajar Arduino buat IoT dan sebagainya. Oke. Untuk pelajaran ini Anda nggak perlu punya Arduino sebenarnya karena semuanya bisa dibikin online. Kita pakai simulasi online, jadi nggak perlu beli yang mahal-mahal. Bahkan kita nggak perlu beli apa-apa, asal punya komputer udah bisa semuanya sih sebenarnya. Beres ya? Oke? Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chatting ya. Sorry, tadi saya harus stop share dulu. Saya monitoring, monitoring chattingnya dulu. Oke, ini ada pertanyaan buat enroll mata kuliah sistem operasi, passwordnya apa? Oke, saya kasih lihat dulu passwordnya. Ini masuk, saya juga lupa passwordnya. Coba kita lihat. Masuk sistem operasi, pastikan ID kuliahnya 56 ya. ID ini buat yang di ITTS. Buat yang bukan ITTS, kalau bisa jangan enroll, bukannya apa-apa. Kalau enroll kalau Anda yang di luar enroll, saya pusing urusan nilai soalnya. Soalnya yang enroll ini nilainya akan dimasukkan ke BAK. Kalau yang bukan ITTS, tolong tunggu sabar karena kuliah ini juga akan saya lepas supaya yang di luar ITTS bisa akses. Cuman nama kuliahnya bukan ITTS 2021, bukan itu. Oke, saya akan coba cek untuk enroll key-nya apa. Jangan sampai salah enroll ya. Enroll yang ini saya masuk ke user, masuk ke method. Self enroll, saya buka dulu self enroll. Oke, passwordnya apa? Nih. ITTS U kecil P besar. Saya tulis aja di chatting ya. ITTS U kecil P besar. Kita orang-orang zaman dulu biasanya kalau nyebut mikroprosesor, U itu mikro, P prosesor, UP. Jadi ITTS UP. Ini ya enrollment key-nya. ITTS U kecil P besar. Ini khusus buat mahasiswa ITTS ya. Yang bukan ITS jangan. Kalau enggak nanti pusing saya urusan nilainya puyeng. Juga Anda akan dibuka lah, jangan khawatir. Buat akses ilmunya sih nggak masalah. Dah. Ini beres ya, enroll udah mudah-mudahan nggak salah. ITTS UP. Nah sekarang saya balik lagi, masuk ke sini. Oke. Jadi pertemuan pertama ini saya akan kasih dulu gambaran umum komputer arsitektur seperti apa. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya tentang bahasa assembler dan contoh programmingnya. Oke. Pertemuan kedua, cuman ini sebenarnya materinya saya akan coba kebut materinya. Mudah-mudahan ini yang normal kan 14 kali pertemuan atau 12 kali pertemuan. Saya akan coba kebut supaya kita bisa misalnya 9 atau 10 kali pertemuan selesai. Sisanya saya akan banyak berbentuk latihan-latihan aja atau tanya jawab atau diskusi. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar Anda akan bisa ngelihat kuliah ini akan lebih cepat dari jadwal normal, dan sebagian dari kuis ini belum dibuat. Ini kalau dilihat. Oke, ini sudah ada kuisnya, mudah-mudahan bisa dikerjain. Gak tahu, coba saya klik dulu ya, bisa dikerjain nggak? Kemungkinan kalau bang soalnya belum cukup, udah bisa. Ini udah bisa dikerjain kuisnya. Oke, jadi sebagian sudah ada kuisnya, ini udah ada kuis, sudah ada kuis.
Ini ada kuis, sistem operasi sudah ada, benchmark sudah ada. Nah, Arduino belum. Nah, ini kayaknya kuisnya kosong nih, belum ada. Coba kalau saya klik, masih belum ada kuisnya dalamnya sebenarnya. Masih belum ada soalnya. Jadi yang Arduino soalnya belum ada, soalnya lagi saya buat. Oke. Nih kan, no question has been added yet. Jadi belum ada soal di Arduino-nya. Karena ini kuliahnya lagi dibuat, jangan khawatir. Oke. Jadi seru. Dosennya ngajar sambil bikin kuliah. Kan asik itu baru. Oke. Nah, sekarang saya balikin ke atas. Cuman Anda kalau mau dapat nilai A, saya izinin. Kalau mau nulis buku silakan. Kalau mau ujian juga boleh. Ini salah nih. Sorry. Ini 200 halaman bukunya ya. Kalau buku 200 halaman. Tentang urusan mikroprosesor sama komputer. Oke. Sekarang saya masuk ke sini. Bentar, saya sambil lihat YouTube ya. YouTube ada suara bergema. Iya, ini ruangannya soalnya emang bikin echo ini ruangannya. Ini saya di lab. Suaranya bikin echo ya. Ada pertanyaan bagian apa dalam mikroprosesor? Jawab. Pertanyaannya benar dan itu akan saya jawab langsung. Kuliah awal emang itu sih. Oke. Microprosesor yang sekarang udah 64 bit sebenarnya udah rumit dalamnya. Kalau mau microprosesor yang gampang, kita ada baiknya lihat microprosesor yang 8 bit ya. Sekarang kita akan lihat microprosesor yang 8 bit, ada dua, ada yang microcontroller, ada microprosesor. Jadi ada dua kata yang dipakai di sini, ada microprosesor, ada microcontroller. Itu dua makhluk yang lain, hati-hati. Jadi ada microprosesor, ada microcontroller, makhluknya beda. Microcontroller adalah microprosesor plus plus plus, ibaratnya gitulah. Kalau microprosesor adalah microprosesor min, pakai minus minus minus. Oke, coba kita lihat sih sekarang gambarnya dulu. Nih, kita bisa lihat dalamnya, kita lihat gambarnya. Kalau ini Atmega 328 itu yang dipakai sama Arduino ya. Jadi Arduino kayak pakai ginian. Mega 328 PU ini di Arduino dipakainya. Dalamnya kira-kira seperti ini. Mampus lu. Beres ya. Kalau kita yang udah biasa ngelihat, kita tahu kira-kira ini makhluk apa sih sebenarnya. Jadi yang ini nih memori nih biasanya. Yang bentuknya terstruktur rapi, sama semua memori. Ini yang ribet, ini adalah bagian ini kenapa ada Aurel hamil hingga melahirkan sempat keguguran. Ya. Ini memori, ini bagian buat ngitung. Jadi kalau kita mau tambah, kurang, itu pakai bagian yang ini. Istilahnya adalah arithmetic logic unit. Ini bagian sini kayaknya input output deh kayaknya. Kira-kira kayak gitu. Nggak ada yang nunjukin lagi. Jadi ini kalau prosesor kita buka tutupnya dan kita pakai mikroskop buat ngelihat dalamnya. Kira-kira bentuknya kayak gini ya. Nah, di sini ada konektor-konektor ke soket-soket yang ada di sini nih. Ini soket-soket sininya, konektornya lewat sini. Disolder, jangan khawatir. Nah, saya sendiri bidangnya adalah bikin ginian sebetulnya. Saya bukan informatika sebenarnya. Saya kan teknik elektro. Dan saya adalah bikin IC ini, gitu. Cita-citanya dulu di Indonesia cita-cita kami adalah kita pengen bikin pabrik IC seperti ini. Cuman kayaknya nggak terlalu didukung sama pemerintah, jadi rada susah kita hidupnya. Akhirnya Ono melacur ke informatika, begitu kisahnya. Oke, ini kita masuk mikroprosesor yang 8 bit. Ini mikroprosesor yang pertama kali saya pakai sebenarnya. Yang saya program dulu namanya nggak bisa digedein ya, Z80 Control plus plus. Oke. Ini 8 bit. Nah, di dalamnya ada beberapa, ini beda, ini mikroprosesor, yang tadi microcontroller ya, beda. Memori, ada RAM. Kalau ini nggak ada RAM-nya nih, hati-hati. RAM-nya nggak ada dia. Jadi dalamnya dia adalah yang paling penting adalah yang ini. Arithmetic logic unit, ini buat tambah, kurang, shift register, apa segala macam. Ini arithmetic logic unit. Nah, kemudian di sini ada program counter nih. Ini program counter.
Fungsinya program counter adalah buat nyatet, oke, sekarang saya menjalankan perintah yang ada di memori nomor berapa. Ini program counter. Nanti kalau perintahnya udah dijalankan, program counternya dinaikkan, dia ngambil lagi perintah dari memori nomor sekian, naikin satu. Kalau udah selesai lagi, naikin perintah yang kedua. Jadi ini program counter ibaratnya kalau kita bikin program, dia nyatet, oke, perintah pertama jalanin, perintah kedua jalanin, perintah ketiga jalanin. Ini yang ngatur program counter. Tapi nanti program counter isinya alamat RAM, kira-kira kayak gitu ya. Oke, jadi sambil ngerti arsitekturnya harus ngerti cara kerja memori prosesor secara keseluruhan sih, gitu ya. Nah di sini nih yang gede ini, yang gede sampai ke sini nih, yang ada trapesium bentuknya. Ini timing control, itu yang ngatur. Oke, sekarang saya mau ngambil memori, tolong yang lain jangan akses, saya ambil memori dulu ya, seret ambil. Oh, saya pengen ngomong sama Ethernet, ini timing controlnya yang ngatur nih. Dia ngatur timingnya, dan ini nggak boleh sampai salah nih, parah. Kalau salah nanti data sama program kecampur, karena di komputer ada dua ya, ada data, ada program, ada data, ada perintah. Kalau kecampur, bingung. Karena dua-duanya ditaruh di memori, di RAM. Kalau kecampur, pusing kepala tuh urusannya. Itu ya, beres ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, dia tidak ada RAM ya. RAM-nya di luar. RAM-nya ada di luar CPU. Ini CPU lah. Kalau dalam bahasa ininya ini CPU. Cuman hari ini orang kalau ngomong CPU itu casing yang gede isinya komputer namanya CPU. Padahal CPU adalah dalamnya yang bentuknya IC seperti ini CPU. Jadi kita ada salah ya karena guru-gurunya nggak ngerti bahwa CPU adalah dalamnya. Sebenarnya CPU dalamnya sini. Nah, tadi arithmetic logic unit adalah buat ngitung. Program counter adalah counter yang nunjukin program line nomor berapa yang sedang dijalankan. Kalau kita butuh nyimpen di dalam prosesor ini ada register namanya. Biasanya ada register A, register B, register C, register D dan sebagainya. Nah, register ini adalah memori. Nah, memorinya cuma register ini aja. Kalau di prosesor yang kecil, cuma memorinya ini. Kalau di microcontroller dia punya register ya, punya memori RAM juga dia. Jadi dia punya dua memori di dalam chipnya. Nah, yang register array ini adalah misalnya jadi cara kerjanya gini. Oke, saya ngambil data dari RAM nomor sekian, diambil datanya taruh di register A. Terus ngambil data dari RAM nomor sekian, taruh di register B. Jadi dia di A ada data dari memori berapa, B ada memori berapa. Nanti lewat arithmetic logic unit kita bisa atur. Ini data, kita punya dua data mau diapain? Tambah, kurang, digeser, apa segala macam. Fungsi AND, fungsi OR, apa segala macam. Harusnya sebelum ngerti ini kita harus kita harus ngerti yang namanya aljabar biner. Makanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda kuliah di jaringan ke saya, ada aljabar biner. Kenapa aljabar ini dibutuhkan? Karena itu buat ngerti cara kerja si prosesor itu. Jadi tambah kurang kali bagi nggak ada sih sebenarnya, yang ada tambah kurang doang. Tambah kurang AND, OR, XOR gitu. Nah, itu aljabar biner semua. Kalau mau kali, tambah sekian kali, itu namanya kali. Jadi ditambah itu jadi kali gitu ya. Nah, kemudian kan kita ada perintah nih. Suruh AND, suruh sum, suruh add, tambahkan, suruh OR, XOR apa segala macam. Jadi ada perintah dimasukkan. Perintah itu sebenarnya berbentuk angka. Perintahnya berbentuk angka, 001 itu apa, 0010 itu apa. Nah, angka-angka tadi kita perlu lihat tabel. Kalau 001 itu perintah apa, 0010 apa. Nah, itu lihatnya di instruction decoder, itu tabel. Kalau angka ini perintah apa, angka ini perintah apa. Jadi bentuknya prosesor cuma kayak gini doang, deh. Timing system. Jadi ini kalau udah mainan kayak gini, masalahnya di timing semua ya. Jangan sampai salah waktu aja. Salah waktu bubar semua caranya. Jadi ini ada timing control sama ada timing sistemnya ini yang gede banget dari sistem mikroprosesor dua makhluk ini sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita make dua makhluk ini udah nggak peduli.
Jadi kita biasanya kalau pakai mikroprosesor yang perlu cuman ngerti oke, ada namanya arithmetic logic unit, ada register, ada kalau data buffer buat nyimpen sementara biasanya nggak kita lihat, ada instruction decoder. Jadi cuma 3 sebenarnya yang dilihat, arithmetic unit, register sama instruction decoder. Oke. Kira-kira kayak gitulah bentuk mikroprosesor, cuma gini doang sih. Beres. Tadi yang satu lagi bisa kita lihat lagi bentuknya seperti ini. Yang ini lebih benar sih, warnanya udah kayak gini sih. Kalau udah pernah lihat di dalam mikroskop bentuknya kayak gini. Oke. Ini dilihatnya pakai mikroskop ya. Mikroskop yang biasa di rumah sakit pakai ini. Cuman dengan teknologi yang ada sekarang udah pakai sampai meter ininya, lebar transistornya. Itu kadang-kadang agak susah dilihat di mikroskop, kadang-kadang kita harus pakai scanning electron microscope. Oke, ini beres. Sangat disarankan untuk baca-baca 3 tutorial ini. Oke, sekarang saya kasih icip-icip lah. Tutorial-tutorial sama bawah-bawahnya juga kita lihat ya. Ini udah. Ini kita buka di sini tutorialnya. Asli ini yang tutorial point ini bagus banget, sederhana. Jadi tutorialpoint.com ini buat pemula. Jadi kalau menurut tutorialpoint.com ini, microprosessor adalah sebuah kontrol unit dari sebuah komputer kecil. Akan dikontrol sama mikroprosesor, biasanya dibuat pakai small chip dalam arithmetic logic unit, dan dia punya yang lain yang ada di motherboard dari mikroprosesor itu. Gitu aja. Jadi kunci sama register ya buat nyimpan sementara data. Jadi cuma itu aja sih intinya. Nextnya ini dia. Jadi ini mikroprosesor sama control unit. Control unit itu buat timing segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai programmer yang perlu dilihat cuma 2 aja sih sebenarnya, ALU sama register titik, habis selesai. Sisanya urusan dia. ALU-nya biasanya dikasih nama. Ini kasih nama sama kita waktu bikin program ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, D, kayak L segala macam. A itu biasanya akumulator. Itu tempat nyimpan hasil perhitungan dan sebagainya tuh akumulator. Makanya disebutnya A, register A. Tapi sebenarnya dia akumulator adalah tempat nyimpan. Nah, kemudian dia akan komunikasi ke memori, dia akan ngambil perintah, ngambil data ke memori, dan dia juga bisa berkomunikasi ke input output. Input-output biasa ke layar, ke LCD, ke jaringan dan sebagainya. Beres ya. Ini basic dari sebuah mikrokomputer, gitu ya. Nah sekarang proses yang terjadi dari dalam mikroprosesor, prosesnya sebenarnya cuma 3 proses aja. Ambil data sama perintah sama data diambil, di fetch, kemudian di decode, kemudian dijalankan execute, selesai. Cuma itu aja sih prosesnya, cuma 3 itu. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute. Nanti prosesornya biasanya dioptimasi, kita mau cepat atau enggak. Satu perintah bisa ngerjain berapa perintah sekaligus atau kita kerjain satu-satu. Makanya kita mulai mengenal yang namanya complex instruction 6, complex instruction computer system, ada yang RISC, reduced instruction set computer, ada complex instruction set computer sama reduced instruction set computer dan sebagainya. Ini urusannya mau fetch, decode, execute-nya mau seberapa cepat. Jadi mereka akhirnya ngerubah desain dari prosesornya supaya prosesornya makin cepat. Contoh, Intel adalah complex instruction set computer. Artinya satu perintah bisa ngerjain beberapa perintah sekaligus. Kalau Arduino handphone, Android yang kita pakai, handphone kita itu prosesornya pakai ARM. ARM itu RISC, Reduced Instruction Set Computing. Jadi dia perintahnya lebih sedikit, lebih sederhana, tapi untuk satu kerjaan seringkali dia harus mengerjakan beberapa perintah direndengin.
Kalau yang Intel satu perintah bisa berapa kerjaan direndengin sekaligus. Kalau yang RISC perintahnya sedikit direndengin. Konsekuensinya prosesor yang RISC lebih kecil daripada yang kompleks. Kalau kompleks kan dia banyak banget dalamnya. Jadi itu pertandingan antar pabrikan tuh kayak gitu. Ada yang kompleks, ada yang reduce. Dan kelihatannya belakangan ini karena clock speed-nya naik, yang RISC ini kayaknya mulai ngalahin yang Intel. Oke. Nih prosesnya kayak gini. Yang perlu kita kenal istilah-istilah yang banyak dipakai di mikroprosesor ada instruction set. Oke. Adalah instruksi-instruksi yang perlu diketahui, gampang banget cara nyarinya, misalnya gini lah. Intel i5 instruction set. Oke. Kita bisa lihat instruction setnya seperti apa, nih dia. Di Wikipedia aja ya, yang gampang ya. Jadi instruction setnya seperti ini sih. Nih. AAD, AAM, add with carry. Ini instruction setnya kayak gini ya. Oke. Ini adalah instructionnya, opcode-nya, binary-nya 101, tapi ini ditulis dalam heksadesimal. Ini heksadesimalnya ini. Jadi perintah AAA heksadesimalnya adalah 0x37. Oke. Tinggal nanti kan kita bisa bikin 1010-nya ya. Jadi 1010-nya berapa? Ini itu yang nanti ditanyakan ke dalam tabel instruksi yang ada di mikroprosesor. Nanti setelah dia baca, oh ini perintahnya maksudnya yang ini loh. Oke, berarti dia akan ngambil data dari sini terus diapain tuh datanya. Kira-kira kayak gitu. Ini add with carry, perintahnya kayak gini. Ini ada add, perintahnya kayak gini, 00, 005. Tapi tolong ini nanti dipikir dalam kepala kita harus ngerubah ini jadi binary 1010 sih sebenarnya. Jadi 098 tuh berapa 1010-nya, F8 tuh berapa 1010-nya, FC. Jadi kayak gini. Jujur, saya termasuk generasi yang pakai prosesor yang awal, makanya Z80 instruction set. Jadi saya adalah pemakai Z80. Jadi add with carry perintahnya kayak gini, FD ini. Dan beberapa teman saya sampai bisa hafal. Parah tuh anak-anak itu, teman-teman saya rada-rada gelo kadang-kadang. Dia bisa hafal. Ini adalah add with carry, ini apa segala macam. Oke. Nah, untuk ngerti perintah-perintah ini, perintah ini ADC add apa segala macam, copy apa segala macam, ini ada decrement, ada increment, ada INC biasanya. Mana increment? Ini ada increment, ada decrement. Untuk ngerti ini semua Anda harus ngerti aljabar biner. Kalau nggak ngerti aljabar biner, setengah mati buat ngikutin ini sih sebenarnya, asli. Terutama algoritma ya. Algoritma program assembler lebih gampang buat ngertinya kalau kita ngerti aljabar biner. Kalau nggak ngerti aljabar biner, agak mumet kalau kita masuk ke algoritma assembler gitu. Terutama kalau mulai ngitung ya. Itu lumayan ribet kalau kita nggak ngerti aljabar biner. Kalau kita ngerti aljabar biner, gampang algoritmanya. Kalau nggak ngerti, pening algoritmanya. Kira-kira kayak gitulah. Makanya kalau di kuliah saya pasti ada tes aljabar biner, pasti keluar tuh tesnya. Karena ini yang jadi dasarnya komputer tuh yang kayak ginian. Beres ya? Udah mulai kebayang ya? Oke. Balik lagi, masuk ke sini. Salah. Mana sih? Mana ya? Tutorial. Nah, ini dia. Satu instruction set. Yang satu lagi istilah yang sering dipakai bandwidth. Ini adalah banyaknya bit yang bisa diproses, bit data maksudnya, yang bisa diproses dengan satu perintah aja. Misalnya tambahkan A dan B. Itu berapa bit yang diproses sekaligus? 8 bit kah, 16 bit kah, 32 bit kah, 64 bit kah? Itu bandwidth. Gitu ya. Itu yang ngatur berapa bit data sekaligus yang akan diproses. Terus selanjutnya yang sering dipakai juga adalah clock speed. Clock speed ya. Salah nih. Ini harusnya word length.
Ini yang tadi ya, ini internal datanya. Kalau bandwidth yang dari luar, yang dari proses, dari memori ke dalam prosesor. Oke, clock speed adalah kecepatan. Kalau Anda beli komputer kan ada, ini speednya berapa? 2,4 GHz, 3,3 GHz, apa segala macam. Itu adalah kecepatan berapa jumlah operasi per detik dari prosesor itu. Itu ditentukan oleh clock yang ada di motherboardnya yang ditempelin ke prosesornya. Oke. Ini clock speed. Satu lagi panjangnya word. Ini word itu adalah panjangnya data bus yang ada di dalam prosesor. Oke. Ada yang di dalamnya 8 bit, ada yang 4 bit, ada yang sampai 64 bit. Semakin panjang, semakin banyak data yang bisa diproses sekaligus, ya semakin cepat dia kerjanya. Cuman kalau kita main data-data kecil jadi boros, jadi harus dioptimasi. Untuk kebutuhan komputasi, perhitungan kita mungkin perlu bit yang gede, 64 bit supaya perhitungan cepat. Tapi untuk Internet of Things dan teman-temannya, mungkin kita bit yang 8 bit udah lebih dari cukup gitu. Karena datanya nggak gede-gede banget. Oke. Terus tipe datanya juga macam-macam. Ini masalah format. Kalau teks biasanya tipe itu lebih ke arah ini ya. Kalau misalnya ASCII itu teks. Kayak gini nih misalnya. Teks. Oh salah. Teks ASCII. Table. Nah bentuknya kayak gini sih. Jadi kalau kita lihat semuanya aja bisa kelihatan nggak semuanya. Ini dia. Kalau apa A itu 61, B 62. Jadi table 1010-nya kayak gini sih sebenarnya. Jadi intinya format datanya berbentuk tabel aja. Pokoknya huruf ini 101-nya seperti apa, huruf ini 1010-nya seperti apa. Kita bikin tabel. Oke. Dari situ kita bisa gampang ngasih tahu ke visualisasi ke alat-alat buat visualisasinya. Bentar, mana sih? Iya. Salah. Sini ya. Ini udah, ini nggak perlu. Sekalian buang-buangin yang nggak perlu. Oke, itu data tipe. Ada BCD, ada binary, ada signed, ada unsigned number. Ini harus dilihat-lihat ya. Signed, unsigned number, binary. Binary itu lebih gampang cara berpikirnya. Binary itu cuman paling gampang mah gini lah, binary. Pakai kalkulator aja, kalkulator. Dan ini yang dipakai buat komputasi dalam komputer ya. Kita masuk ke programming mode. Oke, ini programming mode. Jadi ini tulisan desimalnya misalnya 10. Oke. Binary-nya salah. Desimal 10. Binary-nya adalah 18 binary atau heksadesimalnya A. Oke. Tapi binary benernya yang bilangan dasar 2 1010. Jadi 10 itu 1010 di binary. Kalau kita pakai ininya 8 12. Kalau kita pakai 16 itu A. Oke. Misalnya kita punya data tadi misalnya ASCII ya. ASCII tables. Ya udah sembarangan aja lah. Aduh susah ngelihatnya susah. Coba kita lihat. Jangan yang image. Nah ini dia nih. Nih ya. Misalnya H itu 68. H itu 68. Dapetin 1010-nya. Jadi kita tahu H itu heksadesimalnya 68. 1010-nya adalah ini dia 0110 1000. Jadi 8 bit 0110 1000 itu 68 di heksadesimalnya. Jadi yang ini heksadesimal 68. Oke. Ininya dapat. Terus kalau kita lihat desimalnya adalah 104. Nih desimalnya 104, ininya 104 sama.
68 heksadesimalnya, binary-nya 100. Jadi komputer akan bacanya 0110 1000. Itu yang dibaca komputer. Komputer nggak peduli sama 68-nya sih sebenarnya. Cuman manusia bingung kalau harus ngelihat 1010. Ada ya, makanya kita pakai representasi yang heksadesimal, desimal segala macam, karena manusia pusing kalau dikasih 1 sama 0. Oke, itu binary bentuknya seperti itu. Sekarang sign number. Ini harusnya bukan saya ngajarin, ini harusnya pelajaran aljabar biner ya. Jadi di angka itu kita punya angka positif sama negatif. Ada angka negatif, ada angka positif. Jadi kan ini -5, ini ada 0, ini positif. Yang sebelah sini negatif, sebenarnya positif. Bayangkan kalau ini harus ditaruh di digital, binary, sign number binary. Nah, pusing dah lo. Bagaimana kita ngasih tahu sign number tapi binary number? Oke. Jadi caranya gimana ya? Pakai gambar paling enak sih. Ini dia. Kalau binary, dia tuh nggak ada yang negatif. Dia cuma 0, 1, 2, 3. Oke. Kalau desimal kan -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kalau dia pakai sign number binary, nah di sini kuncinya ada di sini nih. Sign-nya di bit yang paling ujung sebelah kiri. Kalau dikasih 1, dia jadi negatif. Kalau 0, dia positif. Gitu. Jadi tergantung nanti kita bikin kesepakatan aja. Misalnya kita punya 8 bit word. Oke. Word yang paling sini, paling nomor 7, ini jadi sign bit. Sisanya adalah magnitude-nya. Jadi kalau dia 0 itu positif, yang ini adalah angkanya sendiri. Kalau desimal jadi +53 karena dia 0, jadi positif. Jadi kelihatan di sini ini negatif, ini positif. Itu sign number. Kalau unsigned itu yang binary yang kita biasa pakai itu unsigned number. Kalau yang ini sign number. Jadi si binary jadi bisa negatif sama positif juga. Tapi bikin kesepakatan dulu. Waktu kita coding kita harus tahu, bit nomor 7 itu sebagai kode plus atau minus. Beres ya. Ini harusnya diajarinnya di aljabar biner ya, cuman ya udah nggak apa-apa lah. Soalnya kemungkinan guru dosen yang ngajarin aljabar biner nggak kepikir sampai segini kadang-kadang. Oke. Jadi ini semua akan kerasa kalau Anda emang benar-benar pegang hardware sih. Kalau pegang hardware kerasa banget. Saya dulunya pegang hardware soalnya, jadi kerasa. Oke, ini udah tipe data type, ada BCD, ASCII. BCD itu juga kayak ASCII juga, tabel juga, tapi jarang dipakai sekarang. Kebanyakan ASCII buat teks doang. Satu lagi binary, sign, unsigned. Itu aja yang dipakai, yang sering dipakai itu. Oke, fitur dari mikroprosesor ada masalah biaya, ada masalah besar, ada masalah power, ada masalah bisa dipakai apa aja, versatility, satu lagi reliable. Jadi ini yang perlu dilihat di mikroprosesor. Dan kadang-kadang kita nggak bisa nyatuin semua fitur jadi satu. Misal, kalau kita bikin prosesor untuk sensor, Internet of Things, biasanya kita akan berusaha supaya low power. Soalnya biar pakai baterai kecil aja bisa tahan lama. Itu di IoT. Konsekuensi dari low power kita nggak bisa bikin size-nya gede banget dong supaya bisa portable. Jadi size-nya jadi kecil. Konsekuensi size kecil jadi cost efektif. Oke. Tapi ini semua jadi berlawanan dengan versatility. Jadi susah dipakai buat macam-macam. Jadi dia targetnya untuk aplikasi yang spesifik aja. Nggak masalah. Tapi karena dia kecil dia bisa reliable. Jadi biasanya kita ngorbanin salah satu buat kebutuhan kita sih. Jadi nggak bisa satu prosesor buat segala macam, tuh susah banget bikinnya. Oke, kita coba lihat next sambil ini ya. Nah ini tadi ada RISC, ada CISC, ada special. Ini contohnya adalah ini PowerPC apa segala macam. Salah satu yang paling beken sekarang adalah Android, yang beken banget.
Dan kita tahu sekarang sudah ada desktopnya, ada laptopnya yang pakai RISC ini. Jadi bukan berbentuk handphone lagi, tapi berbentuk udah laptop pakai RISC. Dan kenceng, kemarin dilihat sialan kenceng banget tuh. Intel kalah, parah banget. Yang CISC ini Intel banget. Kalau spesial prosesor ya prosesor yang khusus banget dibuat. Misalnya buat kontrol apalah, tapi ya cuman itu doang gitu ya. Kalau ini spesial. Salah satunya yang biasanya adalah pengembangan dari contohnya yang paling banyak dipakai adalah yang banyak dipakai yang spesial prosesor ini yang banyak dipakai itu buat itu robot segala macam. Jadi lebih ke arah microcontroller biasanya yang spesial ini. Jadi ada 3 besar, RISC, CISC, spesial. Arsitekturnya nggak beda jauh sih sebenarnya. Oke. Ini ada instruction data memory, instruction cache, data cache. Jadi ini jadi cepat banget sih. RISC ini instruksinya lebih simple. Dia bisa support macam-macam data format, simple addressing, nggak kompleks. Nanti yang CISC lebih kompleks. 1 kali cycle execution time. Jadi cuman 1 clock bisa ngerjain apa. 1 clock ngerjain apa. Kalau yang CISC biasanya beberapa clock. Oke. Supaya dia bisa hidupnya enak, dia punya banyak register. Transistorsnya lebih dikit sih daripada CISC. Kalau CISC contoh yang paling ininya mah IBM, fax mungkin Anda nggak pernah kenal. Saya pernah pegang fax ini, jangan khawatir. Kemudian prosesor yang sering dipakai Intel. Sampai yang sekarang ya, Intel yang sekarang hampir semuanya CISC semua. Turunan aliran yang ini Intel. Oke. Kalau yang Android alirannya yang di sini. Jadi ada 2 aliran besar sih sebenarnya di hardware. Oke. Arsitekturnya agak beda kalau kita lihat. Ini kalau di sini kelihatan nyambung nih. Nah, ini nyambung di sini ke sini. Yang di sini nggak nyambung. Oke. Bisa dibaca. Special processor ini contohnya adalah microprocessor, coprocessor ya. Ini contoh atau inilah buat Nvidia segala macam. Oke. Sama microcontroller juga. Oke. Dan yang keren adalah yang ini sih, yang paling saya suka yang ini sebenarnya, digital signal processing processor yang ini. Karena hari ini bikin kacau nih, DSP ini bikin kacau karena kita bisa bikin BTS seluler sendiri lah. Jadi makhluknya ini contohnya. Ini contohnya ya, Blade RF. Ini spesial nih, ini parah banget ini. Harganya juga murah sih sekarang. Ini kita bisa bikin 5G sendiri, ini makhluknya, prosesornya di dalam. Ini yang prosesor yang ini nih. Ini prosesornya segede gini. Tapi dia khusus tujuannya buat sinyal processing, buat pemrosesan sinyal. Oke. Jadi kayak fast Fourier transform segala macam bisa dikerjakan cepat dengan makhluk-makhluk yang kayak gini ya. Harganya juga nggak mahal sih sebenarnya. Coba kita lihat harganya ya. Ada harganya nggak sini? Lihat ke atas sih berarti shopping. Harganya tuh cuman sekitar $600, sekitar 7 juta, 600 sih sekitar 8 juta kali ya. 8 juta perak lah sekarang hari ini. Kira-kira 2 laptop yang biasa-biasa aja lah kita bisa bikin 1 BTS seluler sendiri. Konsekuensinya kita bisa bikin 5G sendiri. Cuman udah selesai kita bikin, kita ditangkap sama polisi, sama Kominfo. Karena mereka tidak berpihak pada kita sih. Karena kita nggak setoran, masalah itu aja sih. Kalau kita setoran mah aman sih sebenarnya. Ya Republik lu kayak gini emang susah. Deh, beres ya. Jadi itu jenis prosesor kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini dari sini aja udah gampang semua sih. Ini yang dibuka 8085 ya, 8085 8 bit. Oke. Address bus, jadi ada data, ada address ya. Data bus adalah data yang masuk ke akumulator. Jadi data yang masuk ke register. Itu 8 bit, masuk ke register. Cuman kan semua data ditaruh di memori.
konsekuensinya ditaruh di memori, kita harus bisa akses. Ini ditaruh di memori nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 16 bit alamatnya, memori. Jadi ada data, ada memori. Nih, udah gitu program kantornya karena dia akan ngelihat, oke, ini perintahnya ada di memori nomor berapa, dia ada 16 bit program kantornya. Kemudian kalau kita lagi operasional, si prosesor lagi operasional, seringkali kita harus, kalau misalnya kita masuk ke subroutine ya, jam ke subroutine, memori yang lagi diproses harus disimpan sementara. Jadi kalau kita jam ke subroutine, memori atau register yang lagi diproses harus disimpan sementara di memori, itu namanya stack. Dan kita harus bisa nunjukin stacknya ada di mana gitu, stack pointer. Registernya ada 8, oke, B, C, D, E, H, L. Itu registernya. B sama C dijadiin 1, berarti dia 8 tambah 8, 16. D sama E dijadiin 1, 16. H sama L 8 tambah 8, 16 lagi. Tegangannya 5 volt, kecepatannya adalah 3,2 MHz single phase clock. Oke. Sekarang 808 ini banyak digunakan di mesin cuci, microwave oven, sebagian mobile phone yang jadul-jadul make, cuman kalau sekarang banyaknya make Motorola ya, Qualcomm. Oke. Jadi kira-kira gini nih dalamnya. Tadi yang lupa saya ceritain tentang data bus sama address bus. Jadi kalau kita lihat, enaknya melihat kayak gini sih. Microprocessor data and address bus. Bentuknya seperti apa? Biasanya ada gambarnya. Nah, ini dia. Ada 3 bus sih sebenarnya, ada data bus, address bus, sama control bus. Bentuknya semua kabel panjang doang, kabel panjang. Control bus itu buat nentuin ini data mau ngambil dari memori atau dari input output. Ini diatur sama control bus ya. Saya lagi pengen ngambil dari memori. Ini input outputnya di disable dulu, dimatiin, memorinya dibuka. Udah gitu dia bilang, oke, saya pengen ngambil address nomor sekian, data yang sekian akan diambil, data akan masuk ke register, address ini akan dari program counter biasanya, atau tergantung perintah jamnya kemana. Jadi bentuknya sebenarnya kayak gini, komunikasi keluarnya lewat control bus, address bus, sama data bus. Yang tadi yang saya kasih lihat sebelumnya kan internal dalam mikroprosesor. Kalau ini yang keluarnya dari mikroprosesor kayak gini. Jadi ini ada perintah read, write, gitu ya. Ini control bus yang sederhana banget, read, write, sebenarnya dalamnya banyak banget sih, ada read, write segala macam. Terus ini ada data bus bisa bolak-balik, address bus satu arah doang. Kalau kita lihat yang di sini ya. Jadi data bus bisa ngambil dari sini masuk ke CPU, dari CPU keluar, atau dari CPU ke memori ke dalam. Itu data busnya. Address bus satu arah doang arahnya. Oke, kita bisa lihat lagi, ini ada memori, input, ada output. Perhatiin kalau input datanya ke dalam, output datanya keluar, memori keluar masuk. Oke, address bus keluar ke alat itu aja, ke alat itu nggak ada yang masuk. Kemudian control bus ke alatnya doang. Ini aliran datanya ya, aliran data kayak gitu. Ini susahnya kalau anda nggak pernah belajar elektro ya seru nih. Ini sebelum sampai kita di elektro waktu belajar, sebelum sampai level yang ini kita harus belajar dulu peralatan logik, circuit segala macam. Jadi ngertinya agak beda sama anda yang langsung loncat. Kalau saya kan emang elektro, belajarnya kayak ginian duluan nih awalnya. Awalnya kayak gini sih, kalau mau tahu. Contohnya TTL. TTL tuh kayak gimana sih dalamnya? Oh, TTL, transistor. Nah, yang ini nih. Transistor logik ya. Transistor. Jadi mainannya kayak gini banget sih dulu kala. Sampai sekarang nih mainannya kayak gini banget. TTL nih. Kalau di sini dikasih tegangan 5 volt, ini akan keluar tegangannya berapa? Ini tegangan 0 volt keluar tegangan berapa? Ini fungsi N nih kalau nggak salah. Oke. Fungsi N. Oke. Ada lagi yang pakai CMOS. Rangkaiannya beda lagi. Nah, bentuk rangkaiannya kayak gini kalau CMOS. Oke.
Ini fungsi apa nih? Kayaknya fungsi not. Nah, saya sendiri belajar yang ini sebenarnya. S2, S3-nya belajarnya kayak ginian nih. Bikin IC-nya, pakai bahan kimia belajar kayak gini. Tapi udahlah, Anda nggak usah belajar gini, ntar pada stres semua. Makanya waktu di Pak Agung bilang kuliahnya mikroprosesor, saya langsung mikir, ini maksudnya mikroprosesor yang mana nih? Mau belajar cara bikin mikroprosesor atau cuma pakai doang? Kalau bikin pasti pingsan Anda semua. Oke, beres ya. Ini udah mulai kebayang. Ada special prosesor, ada CISC, ada RISC. Udah mulai kebayang ini. Oke, sekarang saya akan masuk lagi. Ini udah beres. Ini beres. Ini ada flag, ada register engagement flag. Apakah itu sign number, apakah ini zero, ada parity, ada carry. Ini kalau lagi ngitung tambah kurang segala macam ada carry biasanya di sini. Ini ada flagnya. Oh, ini ada sisa, carry-nya keluar. Oke. Itu dimain-mainin semua. Cuman tahu-tahu ngerti kayak ginian karena mainan ini, buat ngerti ini harus mainan aljabar biner sih sebenarnya. Baru ngerti carry kapan dipakainya, kapan keluarnya. Oke, dan ini urusannya sama algoritma ntar. Nah, ini dalamnya kira-kira dalamnya kayak gini 8085 ya, 8085. Di sini ini kalau tadi kan kita lihat IC-nya dari prosesor. Kalau ini adalah blok diagram dari prosesornya itu sendiri. Saya gedein, bisa nggak? Nih. Oke, ini blok diagramnya. Ada buat kontrolnya, di sini ada read, write, ada buat enable device-nya, ada di sini ada kontrol juga, ada interrupt, ada serial control. Jadi ada banyak kontrolnya. Ini kontrol semua nih. Ini kontrol, ini kontrol semua nih. Ini kontrol. Jadi kontrolnya banyak sih. Jadi kalau tadi gambarnya cuma read write doang, padahal enggak sih. Jadi kalau udah kita kasih, saya mau baca, nanti dari device-nya ngasih tahu, oke, saya ready, siap. Oke, baru yang ini dijalanin nih. Ini ada address, ada data. Ini ada address bus, ada data bus. Ini ada data bus sama address bus jadi satu, ada address bus doang. Oke. Jadi ada address dan data jadi satu, ada address bus doang. Nah, ini datanya, kalau address bus doang kan keluar. Datanya, data yang masuk, dia akan lari ke sini, masuk ke multiplex dulu, kemudian dia masukin ke register. Bisa masuk ke B, C, D, E, H, L. Di sini juga ada stack pointer sama program counter. Program counter ini yang nanti ngatur sih. Tapi kalau waktu kita coding itu nggak kelihatan, program counternya nggak kelihatan. Program counter akan kelihatan waktu kita jalanin perintah satu-satu, kita bisa cek program counternya segala macam seperti apa. Oke, coba kita nextin lagi. Ada lagi nggak di sini? Nah, ini mah ininya bentuknya segala macam kayak gini. Ini ada read write, ini addressnya. Kalau Anda pakai Arduino, nah ini akan beda nih pinnya. Soalnya dalam Arduino ada input output segala macam di dalam prosesor. Oke, sip. Oke, kita akan coba lihat komputer arsitektur ya. Jadi kalau mikroprosesor tuh betul-betul chipnya di dalam IC-nya. Nah, kalau di komputer arsitektur, ini minta maaf semuanya bahasa Inggris nih ya. Soalnya kalau nerjemahin satu buku lagi itu lama tuh, proses nerjemahin kayak gini lumayan juga, nerjemahin aja puyeng. Oke, masuk tutorial point, bagus banget ini. Kalau lihat sebuah ini tadi mikroprosesor, kita lihat dari mikroprosesornya sendiri ya. Jadi ini mikroprosesor kayak gini, ada arithmetic logic unit yang sebagai otak utamanya dari situ. Nah, di komputer mulai ada ini nih, storage, input, output. Yang ini adalah mikroprosesornya. Di sini ada hard disk atau memori, ada input, ada output. Oke. Input output, input unit provide data to computer system from outside. Oke. Dari luar ke dalam datanya lewat input unit. Output unit ngasih data dari komputer keluar ke user. Oke. Storage tempat nyimpen data, bisa hard disk, bisa USB, bisa memori, RAM segala macam storage.
Kemudian ada arithmetic logic unit buat addition, tambah, kurang, multiplication itu sebetulnya addition yang banyak, division adalah pengurangan yang banyak. Nanti ada carry-nya di situ. Oke. Terus control unit yang tadi ngatur read, write segala macam. Beres ya. Saya coba lagi langsung. Biar cepat aja. Registernya ada 32 bit. Ini oke. Tambah bitnya ada yang 8 bit, ada yang 16 bit dan sebagainya. Gua cari yang lebih keren, nggak ada ternyata. Nggak keren banget lah. Ini logiknya nih. Jadi setelah ngerti komputer arsitektur baru kita bisa masuk assembler sebetulnya. Oke. Ini contoh aja sih, contoh. Ini ada simbol-simbolnya kayak gitu. Oke. Wah, ini mah pusing lu pada kalau digital. Oke. Kalau arsitektur ini yang tadi kan, ini prosesornya di sini, ada memori, bisa hard disk, bisa RAM, input output. Jadi cuman kayak gitu aja sih arsitekturnya komputer, cuman gitu aja sih. Ini prosesor, ada memori, ada input, ada output. Selalu kayak gitu gambarnya sih. Gambarnya gini doang. Oke. Nah, ini agak lebih kompleks. Ada ALU, register cache, ada control unit, prosesor semua. Memorinya ada primary storage, ada secondary, ada input output. Sama aja. Nah, ini yang sering kali kalau kita lihat ALU bentuknya kayak gini sih gambarnya, ALU. Arithmetic logic unit seperti ini. Dan kalau di memori nanti ada program, ada data dimasukin ke ALU. Ada input, ada output lagi. Jadi bentuk gambarnya kayak gini, diulang-ulang terus nih. Bentuk gambarnya kayak gitu semua. Oke, udah kebayang. Itu komputer. Kalau itu komputer gini kira-kira arsitekturnya. Oke, beres ya. Bukan komputer, microcontroller itu agak beda sih arsitekturnya. Coba masuk sini. Lagi. Microcontroller itu beda sama komputer mikroprosesor biasa. Microcontroller, saya klik dulu. Dia karena input output dimasukin dalam prosesor. Ini geblek microcontroller itu gila banget. Dasar pengen ngirit. Ini bedanya. Microcontroller digunakan untuk execute single task, satu tugas aja. Jadi tidak multitasking sebetulnya kalau microcontroller. Objektifnya adalah dia ngerjain satu tugas itu aja. Itu microcontroller. Kalau mikroprosesor dirancang untuk mengerjakan banyak aplikasi yang besar dan sebagainya. Jadi mikroprosesor seperti itu. Dan yang kita pakai di desktop adalah mikroprosesor. Dirancang untuk tugas yang besar. Kalau di Arduino itu cuman satu task. Kalau nanti kita programming Arduino itu satu tugas saja. Microcontroller didesain untuk supaya hardware sama designing cost-nya rendah. Kalau mikroprosesor tinggi. Sangat gampang diganti. Kalau jebol segala macam ganti. Biasanya masalah misalnya kena petir gitu, gantinya gampang. Kalau mikroprosesor lebih susah. Ya, walaupun gampang juga sih sebenarnya, cabut aja mikroprosesornya, colok. Cuman kalau microcontroller harganya cuman berapa ribu perak, ini harganya juta biasanya. Biasanya dibikin pakai CMOS teknologi. Konsekuensi CMOS dia biasanya powernya kecil. Kalau ditanya kenapa powernya bisa kecil, nah itu pelajaran elektronika tuh ntar. Bisa diterangin sih sebenarnya kenapa powernya kecil. Cuman pelajarannya pelajaran elektronika. Cuman konsekuensi dari power kecil, CMOS dan sebagainya, kecepatannya rendah kalau CMOS tuh. Kalau si mikroprosesor biasanya powernya lebih gede, tapi kecepatannya tinggi, gitu ya. Nah, ini yang kelihatan banget di microcontroller, dalamnya ada CPU, RAM, ROM, I/O. Jadi satu semuanya. Kalau mikroprosesor hanya CPU aja, tidak ada RAM, ROM, I/O-nya nggak ada. Biasanya di luar. Oke.
Ada 8 bit microcontroller, contohnya ini 8031, 8051, cuman kita jarang pakai itu sekarang. Banyak sih di pabrik-pabrik itu, banyak masih di alat-alat yang harus di itu. Cuman sekarang mulai pada banyak lari ke 32 bit microcontroller gitu ya. Tergantung dari memori, konfigurasi memorinya, ada microcontroller yang memorinya di luar, ada yang di dalam. Kalau kita pakai Arduino itu yang microcontroller memorinya di dalam. Oke. Instruction setnya juga ada yang CISC, ada yang RISC, sama aja. Aplikasi microcontroller paling banyak ya Internet of Things, IoT. Oke. Bisa ngontrol lampu lah, bisa untuk sensor suhu lah, bisa deteksi kebakaran, bisa alat buat ukur, voltmeter dan sebagainya. Oke. Cuma di sini nggak kelihatan, ini mulai kelihatan arsitekturnya. Ini contoh arsitekturnya. Ini dalam satu chip, ini 8051 ya. Oh iya benar, 8051. Jadi saya waktu S2 mainannya 8051 sih. Oke. Jadi yang kita kenal ini semua dalam satu chip, ini semua dalam chip ini, kecuali ininya bukan dalam chip. Ininya kristalnya kadang-kadang ada di luar, kadang-kadang. Nah, ini semua sisanya dalam satu chip. Yang tadi mikroprosesor adalah yang CPU ini dalam mikroprosesor. Cuman kalau sekarang semuanya di dalam chip mikroprosesor tadi. Oke. Jadi ada 2 interrupt, ada ROM dalam chip, ada RAM dalam chip, ada timer, ada bus controller, ada I/O port, ada serial port dan sebagainya. Jadi ini semua di satu chip semua. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini 8051 pin-pinnya seperti ini, cuman ini kalau kita makainya Atmega. Harusnya lihat Atmega ya tadi. Tadi udah lihat ya Atmega. Ini pin-pin bisa dilihat lagi sih. Lagi yang lain. Ini pin dari 805 speak banget ke 851 sih. Kita nggak akan make, jadi kalau mau ngelihat pin mendingan lihat ke pin Atmega. Arduino Atmega pin out. Ini dia pin-pinnya. Ini kalau Anda pernah lihat yang ini dulu, lihat yang ini dulu. Nih pin. Ini pinnya dia. Oke. Ada ground, ada VCC, ada ground, ada VCC. Kemudian kita bisa ada ADC 0, ADC 1 2 3 4 5 6. Ini ADC. Analog digital converter, dia buat ngerubah sinyal analog dari luar jadi digital ke dalam. Dia juga punya pin data 0 1 2 3 4 5 6 7 sampai 13. 7 mana 8? 7 banyak banget lah pin-pinnya. 7. Mana yang lain? Kok nggak ada? Sampai 7 doang. Waduh. Harusnya sampai 13 sih. Kalau di sini kita lihat. Nah, ini kan A0 1 2 3 4 5 6. Ini sampai 13 nih. 13 pin 13. Oke. Dan itu data. Oh, kecampur sama ininya. Sama clock apa segala macam bisa kita obok-obok di sebelah situ semua. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu pin-pinnya. Dan ini yang kita pakai di Arduino buat mainan. Oke. Di dalamnya sudah ada register apa segala macam, input output udah ada di sini semua. Dah. Mudah-mudahan bisa kebayang. Coba kita lihat lagi. Ini udah komputer arsitektur udah segala macam udah. Ini ngulang-ulang sih, di sini banyak yang ngulang-ulang. Kira-kira ini yang penting dari si prosesor tadi. Oke, sekarang saya coba ngelihat ada pertanyaan nggak? Di Zoom tidak ada pertanyaan, coba kita lihat di YouTube. Oke, dari Muhammad Iqbal, izin tanya bagian-bagian apa saja dalam, udah tadi ya. Bagaimana dalam memprogram mikroprosesor? Wah, ini tahapan memprogramnya ya. Tahapan programnya. Kita akan prakteknya sebenarnya 2 minggu lagi atau minggu depan kalau saya percepat ya.
Praktek benernya akan dilakukan atau 2 minggu lagi, kemungkinan minggu depan lah kalau ada. Tahapannya kira-kira kayak gini lah. Bentar, ini dia. Belajarnya yang ini sih, bahasa assembler. Belajar bahasa ini pertemuan minggu depan, kita akan coba belajar assembler. Cuman yang pertemuan pertama ini lebih ke arah struktur bahasa assembler itu seperti apa. Strukturnya seperti apa. Paling gampang sih lihat gambar ini aja nih, struktur bahasa itu seperti apa sih. Jadi bentuknya teks kayak gini. Ini satu program nih ntar. Ini satu program doang nih. Oke, ini program. Ini satu program kayak gini. Ini satu program. Ini programnya buat ngeprint kata-kata hello world ke command line lah. Oke. Programnya seperti ini aja. Jadi nanti ada direktifnya. Jadi ini struktur programnya kayak gini ya. Ada label. Kalau nanti ada kita perlu jam atau apa, kita jam ke label mana gitu. Ini ada label. Kemudian ada perintah, ada data atau operannya yang mana, perintah terus ngerjain apa, kira-kira gitu ya. Jadi dari sisi vertikalnya ada label, ada instruksi, ada operan. Dari sisi horizontalnya ada direktif, ini buat ini waktunya start, terus ini ada subroutine apa, itu direktif semua tuh. Kemudian ada bagian, section, kemudian ada data. Ini yang dipakai sama programnya, datanya di sini. Ini data boleh ditaruh di atas juga boleh. Ini kan ada global, ada section data. Section data bisa ditaruh di atas juga kalau mau sih, bebas. Jadi kira-kira ada section, ada global. Global start programnya. Jadi bentuk programnya seperti apa ini, dan ini nanti di-compile, dijalankan. Cuma gitu aja sih. Kalau Anda pernah compile program C, program Python jarang di-compile sih. C yang biasanya di-compile. Nah itu nanti ada proses compile yang kira-kira hampir sama compiling C. Itu ya. Beres ya. Tapi itu pertemuan yang mudah-mudahan bisa saya percepat minggu depan ya. Jadi minggu depan karena ini saya udah mulai nerangin bentuk programnya seperti apa. Nah nanti ajarin compile-nya segala macam. Oke. Berarti 2 pertemuan saya babat 1 kali pertemuan tuh minggu depan. Jadi maksudnya ini adalah struktur bahasa assemblernya di sini diterangin. Udah gitu pertemuan selanjutnya adalah mulai contoh-contoh. Oke. Berarti 2 ini akan saya dedet minggu depan jadi 1. Tapi saya harus nerangin dulu BSS itu apa, data segmen itu apa, code segmen itu apa, segala macam dari minggu depan itu kira-kira. Oke. Terus coba lihat lagi di sini. Bagaimana tahapan dalam program prosesor dari Henda Zulpiadi? Oke, udah dijawab ya. Di komputer Bapak pakai Linux apaan ya? Saya sekarang ini pakai Ubuntu 20.04. Saya pakainya Ubuntu 20.04. Saya nggak pakai. Cuman bulan depan sekarang bulan 2 ya. Bulan 4 akan keluar Ubuntu 22.04. Jadi kemungkinan akan saya format lagi nih laptop semuanya diformat ke 22.04. Jadi ganti sistem operasi. Gimana caranya IC Atmega 328 pada board Arduino bisa menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada tipe karena masih 8 bit. Nah, itu gimana ya? Nggak tahu. Gimana caranya lebih dari soalnya prosesornya 8 bit doang. Kalau kita lagi programming, gue nggak tahu deh. Harus jawab tuh yang itu. Saya belum kebayang. Saya soalnya jarang ngoprekin. Saya nggak punya kebutuhan sampai nyimpen data sepanjang itu. Saya biasanya data yang ada 8 bit udah cukup aja gitu. Jadi saya nggak macem. Kalau perlu banget ya harus ngobok-ngobok. Kalau mau coba lihat gini aja paling. How to store 32 bit data in an Arduino. Nah ini nih. Manipulating bit number software 32 bit size. Bentuknya pertanyaan juga 2015 nih nanyanya.
Gimana caranya? Harus cari-cari. Oh, ini paling kayak gini nih, main kayak ginian. Tuh, unsigned long. Ini apa? Integer 64 bit gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kita declare datanya seperti ini nih. Waktu kita declare variabelnya, kita pakai variabel yang kayak gini nih, nampaknya pakai cara ini, mudah-mudahan bisa ya. Oh, ini do work but are performance killer in my experience. Jadi itu bisa dipakai, cuman udah gitu Arduino-nya jadi tewas, jadi lemot banget. Oke, jadi kayaknya bisa, tapi nggak rekomen sih. Itu kayaknya bisa. Jadi makanya mainnya kayak gitu sih. Kita declare di sini nih, declare. Waktu declare-nya ya. Waktu declare variabelnya pakai kayak ginian. Cuman konsekuensi yang terjadi Arduino bakal tewas. Gitu ya, karena jadi lemot dia. Jangan khawatir. Lemot, matang lo kalau udah digituin. Oke. Nggak rekomen. Kalau jujur kalau saya main Arduino hanya akan dibikin fokus untuk buat ngambil data dari sensor, disimpan ke dalam komputer, nanti di komputer yang gedenya yang buat processingnya, kalau pakai long kayak apa 64 bit bebas terserah. Jangan kerjakan itu di Arduino, jangan dikerjakan itu di Arduino-nya, kasihan Arduino-nya bisa tewas ntar, kasihan. Itu aja sih. Makanya saya nggak pernah, soalnya udah tahu pasti mampus lu kayak gitu caranya sih. Gitu, beres ya. Oke. Masih 8 bit. Ini dari Muhammad Iqbal. Apakah bagian-bagian mikrokontroller sama seperti mikrosensor? Yang ya sama dalam tanda pasti nggak sama adalah input output, memori dalam ini beda. Karena di mikroprosesor tidak ada memori, tidak ada input output di dalam chipnya. Jadi kalau mikrokontroller memori sama input output dimasukin dalam chip supaya waktu kita develop, kita deploy segala macam gampang banget, semua udah jadi satu, beres ya. Jadi terutama itu yang akan dimaksud. Kalau kuantum komputer itu arsitekturnya gimana? Sudah pernah lihat kuantum komputer? Saya aja nggak pernah lihat sih, jujur lihatnya cuma di Google aja. Kuantum komputer itu pakai cahaya sih, fiber kayak gini nih bentuknya. Cahaya dalamnya, yang dimainin fiber. Gede yang dimainin, cuman cara berpikirnya tetap sama sih. Ada apa kalau enggak kuantum komputer arsitektur. Kita pengen lihat blok diagramnya ya, nih blok diagramnya ada compiler, microcompiler, quantitative correction, read out electronic, kayak gini. Beda banget ya dalamnya ya, beda banget dalamnya sama ini, sama mikroprosesor ya. Beda banget. Ini quantum chip bawahnya. Beda banget. Nih kayak gini. Cuman jangan tanya lebih lanjut, saya juga kagak tertarik buat pakai kuantum, nggak punya duit. Udah kayak gitu mah harganya mahal kali. Kayak gini mah harganya mahal banget, gila lo. Pada ditipuin semua, ya udah harganya mahal. Udah mendingan kalau saya mah cari yang murah-murah bisa dijual cepet. Harga udah kalau pakai itu harus pakai quantum computing, ya mampus, siapa yang bisa di sana, susah. Cuman IBM punya, orang gelo di sana. Nih quantum komputernya. Tapi kalau buat ngitung jadi cepet banget ya. Cuman kalau anda pernah splicing fiber optik ya kerasa nih mainan kayak gini, splicingnya horor. Oke, lanjut. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ya udah, kuantum komputer udah beres ya. Kalau prosesor implementasi ISA ke mikroproses, maksudnya ISA apa nih? Ini namanya nggak ada, masak aneh banget. Ya, yang nggak punya nama kalau prosesor gimana sih? ISA ini ISA apa ya? Saya nggak tahu nih. ISA ada ISA bus segala macam. Kalau ISA, oh ini. Saya pengen belajar sistem operasi, tapi nggak mau kuliah lagi. Saya ragu di kampus ngajarin cara itu. Maksudnya,
Hmm, jujur saya isanya sanggup 64 bit? Kayaknya enggak deh. Isanya nggak sanggup 64 bit kayaknya. Kayaknya sih. ...64 bit. Jadi kalau Anda tahu, nah, kalau Anda tahu, jadi kalau kita tahu, kita lihat gambarnya aja ya. Ini ada bus di motherboard, ada colokan buat kart-kart peripheral, ada kart slot-slot kayak gini ya, PC 80, PC, oke. Nah, kart ini adalah 16 bit. Industri standar arsitektur is 16 bit internal bus. Ini yang jadi masalah. Jadi dia emang cuma 16 bit. Kalau Anda pengen 64, hardware-nya cuma 16 bit. Gue bingung gimana caranya, nggak ngerti dah. Jadi kondisinya kita cuma punya 16 bit doang si kartnya. Dan memang dirancang untuk prosesor 80286. Oke. Dan sekarang pun udah nggak dipakai sih kayaknya ISA. Kebanyakan udah PCI. Semuanya udah PCI. Jadi kalau kita pengen masang ISA secara hardware cuma ada 16 bit busnya. Jadi kayaknya bisa pening kepala kalau kita pakai ISA pengen 64 bit. Soalnya jadi 16 kali berapa? 4 ya. Ada 4 paralel sih sebenarnya kalau jadi 64 bit. Jadi pening, ini urusannya pening banget hardware. Jadi kayaknya nggak bisa hanya software kalau udah mainan kayak gini. Kalau maksa pengen pakai ISA pengen 64 bit, kayaknya nggak bisa hanya hardware, hanya software kita mainkan. Karena bayangin ini ada address bus 64 bit pengen masuk. Ini kan harus direndeng nih, 64 bitnya harus direndeng 16. Ada 4 biji 16 di rendeng jadi satu. Nah, ini mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang keempat harus direndeng dan timingnya harus bener. Kalau enggak, kan ini kalau kita clock satu kali clock, yang satu keluar. Clock kedua, pengennya kedua keluar, tapi yang satu udah hilang. Nah, udah datanya bubar. Jadi ada masalah di situ. Gitu. Tapi kalau mau dicoba sih, coba aja. Cuman kalau saya sih cenderung nggak nyoba. Udah males banget. Suaranya mantul-mantul ya, maaf suaranya mantul-mantul. Kalau ini ruangan tinggi banget nih ruangannya, kalau mau tahu nih tinggi, nggak ruangan pendek, tinggi, jadi agak echo. Oke. Nah, sebenarnya awal kali ada microcontroller yang pertama kali ditemukan pertanyaan dari sebenarnya awal kali ada microcontroller atau mikroprosesor yang ditemuin pertama kali. Microcontroller pengembangan kemudiannya dari mikroprosesor karena pengen ngirit segala macam dimasukin microcontroller. Beres ya. Nih, cuman kapannya coba kita lihat di ini aja di Google ya. Sejarah sih. Mikroprosesor yang pertama kali itu 4 bit kalau nggak salah, tapi hampir nggak dipakai, jadi jarang dimasukin juga. The first mikroprosesor kapan? Tuh, ini dia 4 bit nih, 4004, 4 bit CPU dirilis oleh Intel, harganya $60. Oke, jadi ini makhluknya nih. Nih, Intel 4004, bentuknya kayak gini doang nih, blow on gini. Oke. Clocknya di bawah 1 Mbps. Clocknya 750 kHz. Transisornya ada 2000-an. Ini dia. 4004, coba kita lihat. Tahun 71 ya. Jadi berapa tahun yang lalu? 30. Bentar. 70. Sekarang 2022 ya. Berarti 50 tahun yang lalu. Bener nggak sih? Kalkulator gue bener. 71. Iya, 50 tahun yang lalu loh. 50 tahun yang lalu ini dibikinnya. Oke, ini dia makhluknya. Ini yang pertama, 50 tahun yang lalu dibuatnya. Oke, sekarang kita lihat microcontroller kapan the first microcontroller. Dibuat sama microcontroller bos. Oh, 4004 tuh microcontroller ya rupanya.
tapi geblek aja. 71 juga sama sih, tapi bukan 4004 nih. Tuh ini dia Intel 8742 8 bit microcontroller. Ini mah ntar ada angka yang pertamanya enggak, history background nih gitu. The first single chip microprocessor Intel rilis tahun 71 was developed by using it was followed by 4 bit Intel 4040 8 bit harus baca deh. Iya, sekitar tahun itu juga sama, 71 juga. Targetnya sih bikin microcontroller ini terutama untuk mobil. Oke. Di car entertainment, automatic wiper, electronic lock, dashboard segala macam. Jadi sekitar tahun 71, jadi hampir sama sih. Rupanya hampir sama ya. Cuman mikroprosesor yang paling beken yang ini nih awalnya, prosesor paling gede 6502. Kita angkatan saya pertama kali mengenal komputer yang pakai yang ini. Ada dua yang bersaing sih, bukan Intel. Jadi ini Apple, satu lagi Z80. Cuman Z80 tidak berhasil terbang seperti 6502. 6502 dipakai di Apple komputer, Z80 jarang yang pakai sih. Oke. Coba Apple nulisnya gimana sih? Apple II. Ini dia. Ini Apple II. Nah, ini yang kita pakai. Awal angkatan saya, ini waktu kita mainan ini saya itu tingkat 2 kalau nggak salah. Jadi kita main ini tingkat 2 atau tingkat 3 lah. Dan saya sebagai mahasiswa waktu itu kita dapat proyek pakai Apple II ini buat bikin animasi di museum pos. Akhirnya itu kita bikin animasi, ada tukang pos jalan dikejar anjing, pakai animasi komputer kayak gini. Dan komputernya waktu itu ada 4 biji Apple dan disambungkan satu sama lain. Wah, keren lah. Kreatif kita mah, nyambunginnya pakai sound. Parah. Terus ya, udah kebayang makhluk-makhluknya kayak ginilah jadul. Ini jadi pelajaran sejarah ini mah. Resek banget. Oke. Kalau mau coding pasang compiler apa enggak, dan adakah bahasa assembly yang perlu paham opcode? Kita nggak perlu paham opcode, itu yang pertama ya. Opcode adalah yang lain kalau pengen tahu, opcode adalah yang angka. Jadi misalnya add itu 0100, ya nggak perlu lah, itu urusannya assembler yang itu, compilernya. Nah, assemblernya apa? Kita perlu pasang compiler nggak? Ya perlu compilernya namanya. Jadi ini harusnya pertemuan ketiga, cuman karena ditanya udah pada nggak sabar rupanya. NASM yang kita pakai ini bisa cari, ini mah bukan personal training fitness certification, bukan, salah. Wah, urusannya personal trainer semua ini. Alah, resek. Assembler. Ini nih NetWhite assembler NASM yang banyak kita pakai, pakainya yang ini. Nih NASM ini bisa untuk 16 bit, 32 bit dan 64 bit. Jadi dia bisa 16, 32, 64 bit. Jalan semua nggak masalah. Dan kita nanti, saya akan praktek pakai ini buat compile dan sebagainya. Anda bisa belajar pakai ini, bisa install dari sekarang juga buat bisa ngerjain soal. Oke. Installnya gampang. Coba masuk sini dulu. NASM. Oke, ini installnya. Ini tadi yang struktur itu ya. Struktur bahasanya seperti ini bentuknya. Jadi bahasa assembler kayak gini. Nggak susah sih, bener asli nggak susah. Terus kita installnya cuma kayak gini aja. Install NASM. Dah. Nanti ke install bisa dipakai. Aman. Oke. Dan makanya juga, nah yang seru dari NASM ini untuk menampilkan sesuatu, untuk input output terutama, dia kan berinteraksi sama sistem operasi. Jadi alamat
buat call subroutine, buat nampilin apa sih namanya, teks atau apa, akan berbeda antara Linux, Windows, macOS beda. Jadi call-nya akan beda. Kalau Anda pakai Linux akan beda call-nya sama macOS, akan beda call-nya sama Windows. Jadi call-nya akan lain sih. Tapi bahasanya sama, bahasa assemblernya sama. Cuman cara call-nya nanti buat input outputnya beda. Cara naruh memorinya juga lain. Jadi itu karena udah sangat spesifik ke sistem operasi yang dipakai. Itu ya. Jadi yang dipakai NASM. Terus coba lagi. Instruction set arsitektur, Pak. Maksudnya apa nih? Oh, ISA instruction set arsitektur. Bukan bus ya? Nggak tahu, belum pernah nyoba. Nggak tahu saya, yang ini nggak tahu. ISA instruct. Oke, saya abstract model of a computer that define how CPU control. Oh, ini model, ini bukan OS banget ya. Oh, biasa dipakai di ARM rupanya ya. Ini kayaknya dipakainya di ARM. Abstract model komputer, coba lihat sepintas dulu ya. Oh, ini kelihatan ada 6, ada RISC. Sama aja sih. Oh, ini cara kita mengklasifikasikan instruction set arsitektur. Ada yang CISC, ada yang RISC. Itu yang tadi saya sebutin tadi ya. Other type, ada yang very long instruction word. Jadi instruksinya bisa beberapa word. Oke. Ada long instruction word, ada parallel instruction word. Jadi ini klasifikasi dari panjang word untuk sebuah instruksi. Kalau banyak instruksi yang bisa dia handle, konsekuensinya kita perlu yang namanya long instruction word. Dan itu nanti urusannya sama instruction decodernya. Ini parah banget sih. Jadi kalau secara sederhananya dua ini, SISC sama RISC yang saya sebut tadi di awal. Ada lagi yang minimal instruction set komputer, ada one instruction set komputer. Ini teoritis aja, tidak pernah komersial. Jadi yang komersial bener yang ini doang sih, yang tadi udah saya jelasin. Yang satu Intel, yang satu lagi ARM. Kira-kira kayak gitu sih. Yang ini SISC to Intel, RISC to ARM. Kira-kira kayak gitu. Ini machine language, bahasa mesin, ada opcode, ada register segala macam. Itu rencananya besok diterangin lebih dalam sih. Cuman udah mulai dibayangin ya, ada makhluk-makhluk ini. Oke. Sekarang saya akan coba lihat lagi pertanyaannya. Letak perbedaan prosesor PC biasa sama yang buat pemrosesan AI ML di bagian apanya, Prof? Oke, PC biasa yang multi purpose dipakai buat apa aja sama yang pakai machine learning akan kuat di komputasi. Jadi buat ngitungnya kuat banget. Paling sederhana adalah kita bisa aja dibantu sama Nvidia. Nvidia itu kalau kita ngelihatnya kan sebagai prosesor buat proses grafik. Tapi kalau kita pengen AI sama machine learningnya kencang, biasanya kita cari Nvidia yang bukan grafik, Nvidia komputasi. Jadi Nvidia yang apa ya? Lupa ya. Kayak koprosesor aja ya. Saya lupa keywordnya apa. Lebih ke arah GPU sih. GPU aja tapi bukan video ya. Apa sih? Di rumah ada tapi udah jebol, rusak deh. Gara-gara salah tegangan. Aduh. Ntar, Nvidia apa ya?
Coba Nvidia computing kuda. Ini dia makhluknya. Nvidia kuda. Jadi saya ada kuda sih. Bentar. Kuda yang paling baru yang berapa nih? Kuda GPU. Kuda, ini dia. Jadi pakainya yang kuda-kuda kayak gini, ada yang ini enggak ya? Cards. Bentuknya kayak gimana coba? Image. Ini banget, ini kayak gini. Tesla ini. Yang saya punya di rumah dulu yang ini, cuman udah jebol, hancur, 1 juta perak hilang. Jadi bentuknya kayak gini banget. Cuman nyebelin banget dengan kuda ini karena saya harus, kalau dia udah kadaluarsa nggak bisa dipakai, sialan, kurang ajar. Jadi ini nggak bisa dipakai. Ini kan Ubuntu 10.04, jadi tahun 2010, sekarang 2022. Ini udah nggak bisa dipakai. Jadi bentuknya kayak gitu banget. Kalau kita lihat dia nggak ada colokan HDMI apa nggak ada. Ini hanya buat ngitung doang. Jadi prosesornya kira-kira kayak gini banget. Dan ini yang dipakai buat AI, machine learning dan sebagainya. Kita mainnya yang ini biasanya. Jadi kalau mainan machine learning, AI dan sebagainya, kita akan pakai prosesor yang buat ngitung, bukan prosesor yang banyak input outputnya. Jadi prosesor yang banyak kita pakai di komputer biasa, itu biasanya input outputnya banyak. Dia bisa multi purpose ya, buat ngomong ke hard disk bisa, ngomong ke mana bisa, tapi buat ngitungnya ya bisa, tapi nggak keren-keren banget. Kalau mau keren ngitungnya, kenceng ngitungnya, kita biasanya udah mulai pakai yang Nvidia Tesla kayak gini-gini sih. Gitu ya, beres ya. Jadi itu banget. Dan salah satu yang sering dipakai buat Nvidia Tesla dan teman-temannya itu biasanya pakainya TensorFlow. Jadi kalau nanti main machine learning, pakai TensorFlow, GPU lah. Nah ini tensorflow.org, ini yang bikin Google, dan Google ngelepasin semua. Di sini ditulis nih. Nah, terima with GPU support. GPU-nya Nvidia. This setup only requires the Nvidia GPU driver, karena emang dia akan ngomongnya ke Nvidia Tesla itu. Ini parah, ini udah spesifik ke Tesla ngomongnya. Parah banget sih. Jadi kita dikunci sih sebenarnya. Tapi emang itu yang terbaik, mau diapain ya? Parah. Pakai GPU, nah ini pakai GPU nih. Pakai GPU. Kalau ini pakai CPU aja. Ini pakai CPU aja. Jadi pakai arithmetic logic unit dari CPU, kalau ini GPU-nya dimainin. Gitu. Beres ya? Oke. Jadi ini contoh yang realnya buat AI. Oke. Dari Muhammad Iqbal, apakah ada alat untuk mengukur frekuensi seperti sinyal 4G atau frekuensi mikrokontroller, mikroprosesor? Jadi ini pertanyaannya, ada nggak alat yang kita bisa ngukur 4G, pokoknya ngukur frekuensi ya. Contoh ngukur frekuensi yang pada ini kayak gini bentuknya. Ya bahasa laser. Ini spektrum analisa. Jadi kita bisa lihat, oke, di frekuensi berapa, ini mancar di frekuensi berapa, gitu ya. Ini bentuknya, dia pancarannya bentuknya seperti apa. Bentuknya kayak gini banget sih. Harganya berapa makhluk ini? Harganya sekitar 60 juta lah, 50 juta, 23 juta. Nah ini mulai murah nih, bekas yang ini ya, dari Topet sekitar 2 juta. Ini bekas nih, saya kasih tahu dulu, ini bekas. Kalau yang ini baru nih, 60 juta, ini baru nih, gitu ya. Jadi udah tau lah harganya. Kalau nggak kita cari shopping aja kalau mau tahu. Jadi bentuknya seperti itu. Pertanyaannya, ada nggak prosesor atau mikroprosesor yang bisa ditambahin alat apa supaya bisa ngukur frekuensi? Ya ada lah, gampang itu mah. Ini beres ya, ini udah kebayang dulu ya. Ini barang yang udah jadi, bukan mikroprosesor kita tambahin. Sekarang pengennya kita nambahin alat apa yang kita bisa tambahin supaya kita bisa melakukan hal seperti ini. Paling gampang mah gini, spektrum analyzer juga. Analyzer. Saya biasanya kayak gini, RTL SDR. RTL SDR. Nah, ini pakai RTL SDR nih, bentuknya kan sama kan? Sama ya, bentuknya sama nih. Keluarnya kayak gini-gini juga. Jangan khawatir, sama. Alatnya seperti apa? Alatnya seperti ini.
Oke, saya kasih lihat ini makhluknya nih. Oke, coba kita lihat websnya. Jadi source code-nya biasanya dikasih nih. Oke, Spectrum, New RTL SDR Spectrum Analyzer Software, saya klik aja. Dan dia bisa ngukur buat 4G, 5G bisa nih, makhluk ini bisa. Oke. Ini softwarenya bisa kita lihat ini di GitHub. Saya gedein dulu ya, biar kebayang. Nama softwarenya adalah Spectrum, Spectrum pakai K ya, Spectrum pakai K. Terus di sini, oh Pavel yang bikin, ini orang gelo nih, legend banget nih orang satu ini, legend nih, asli legend. Saya pertama kali bikin internet pakai radio dari Pavel sih. Ini dia bikin library. Nah ini Spectrum release-nya bisa di-download dari sini. Anjrit, Pavel gelo. Ini source code-nya bisa kita ambil. Ada buat Windows, ada buat Linux. Oke, bisa diambil, bisa kita jalanin. Pertanyaannya, ini ada source code-nya biasanya kalau Pavel ngelepasin ada source code-nya. Dia rada gila nih orang satu. Nah pertanyaannya tadi pakai RTL SDR kan? Ya udah cari aja di Bukalapak, atau di toko Topet juga bisa man. Tinggal tulis aja RTL SDR di sini. Bentar, ini dia SDR. Oke, kita bisa lihat harga ribuan, tapi rata-rata yang buat belajar. Remote bisa. Nih sekitar 200 ribuan, 200 ribu yang saya maaf agak mahal sedikit. Kenapa yang ini bagus? Soalnya dia lebih stabil, frekuensinya nggak geser-geser. Yang ini frekuensi agak geser-geser dan ini dirancang buat apa sih? Buat nonton TV digital. Saya pakainya yang ini kebetulan. Ini sama ada dua lain lagi sih, ada dua sih saya. Ada tiga sih sebenarnya, ada tiga iseng ada beberapa. Jadi barangnya cuma sekitar seginian, tambahan bentuknya USB dan nanti softwarenya pakai prosesor komputernya kita, dia bisa ngukur spektrum. Softwarenya tadi yang ini ya, spektrum ini ya. Nanti dia bisa ngukur spektrum analyzer. Begitu ceritanya. Oke. Coba kita lihat. Kayak osiloskop, beda. Kalau osiloskop tuh di time domain ya. Jadi kita ngukur detik kesekian, tegangannya berapa, detik kesekian, tegangan itu osiloskop ya. Dia ngukur time domain, detik sekian. Jadi kalau osiloskop kan bentuk osiloskop grafik. Ya udahlah osiloskop aja atau signal monitoring gitu ya. Image. Jadi bentuknya kan sinus kayak gini nih. Kalau osiloskop bentuknya sinus, jadi kelihatan per detiknya, per waktunya, satuannya adalah waktu, ini detik ya. Kalau spektrum satuannya bukan detik. Spektrum analyzer satuannya adalah ini dia. Ini frekuensi nih. Jadi sumbu X-nya frekuensi. Kalau osiloskop sumbu X-nya itu waktu. Itu bedanya sih. Bentuknya. Sebenarnya kalau Anda ngerti yang namanya, kalau Anda pernah belajar di teknik elektro, kita bisa ngerubah dari waktu ke frekuensi, pakai fast Fourier transform segala macam. Jadi kita pakai fast Fourier transform, kita bisa ngerubah dari time domain ke frekuensi domain. Cuman ini nggak diajarin di informatika sih. Kalau di elektro diajarin yang kayak gituan. Saya kan backgroundnya elektro, ya gue diajarin lah. Oke, beres ya. Oke, coba lihat lagi. Oke, habis. Oke. Ya, saya udah ngomong dari tadi jam 8 pagi. Breaknya cuma sekitar 10 menitan tadi. Kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan ini bisa kasih gambaran. Jadi minggu depan saya akan coba, cuman kayaknya agak susah. Ini kan tadi kuliah yang ini ya. Yang pertama gambaran umum mikroprosesor seperti apa, arsitektur komputer seperti apa, dan penggunaannya sampai urusannya buat spektrum analyzer segala macam. Nah, minggu depan kita akan masuk ke bahasa assembler. Saya akan coba dengan contoh-contohnya. Jadi ini saya percepat aja yang struktur bahasa assemblernya supaya contohnya bisa banyak kita masukin.
Silahkan dikerjakan kuis-kuisnya. Ini yang buat di kampus ITTS ya. Silahkan kuisnya dikerjakan dari sekarang. Cuman UTS UAS belum saya buat karena saya belum selesai bikin kuis yang buat Arduino. Ini kuisnya belum siap sih. Yang Arduino kuisnya belum siap, lagi disiapin. Jadi nanti Arduino-nya kalau udah siap, kuis UTS sama UAS-nya bisa dikerjain. Dan ini kalau Anda pernah ikut kuliah Internet of Things, harusnya ini lebih gampang sih. Cuman saya lebih fokusnya untuk belajar gimana input output sebuah mikroprosesor, kira-kira gitu. Oke, saya lihat terakhir. Oke, nggak ada pertanyaan. Ini ada, coba lihat. Oh, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sampai hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup sampai, terima kasih. Wah, peserta cuma 4 orang di Zoom. Parah ya.